لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة, kita mulai dari mikot. Kita bahas khusus yang yalam-lam, yang dilewati oleh kaum muslimin yang datang dari Indonesia, mungkin Asia Tenggara ya. Nah, sebagaimana kita tahu dan sebagaimana yang banyak dilanggar oleh kaum muslimin, apa? Melewati mikot belum memakai pakaian ihram. Melewati miqat belum memakai pakaian ihram. Ini banyak kita jumpai. Sementara panutan kita Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabat belum pernah tidak memakai pakaian ihram ketika melewati miqat. Rasul dan para sahabat ketika melewati miqat selalu sudah memakai pakaian ihram, sedangkan Nabi mengatakan khudu anni manasikakum. Ambillah manasik haji kalian dariku. Maka dari mulai kita masuk labbaik Allahumma umratan sampai tahallul haji atau umrah, semuanya harus mencontoh Nabi SAW. Kalau tidak, berdosa. Mana dalil tadi khudu anni manasikakum? Maka apapun yang dilakukan oleh Nabi dalam sholat, dalam manasik haji umrah, wajib kita ikuti. Nah, insya Allah nanti dalam perjalanan kita bahas apa yang dicontohkan oleh Nabi, tapi Nabi tidak mewajibkan. Seperti tanggal 10. Tanggal 10 itu yang paling berat, karena 5 pekerjaan ini harus selesai. Ya, tawaf ifadah, sa'i, melempar jumrah Aqabah, khusus Aqabah ya, kemudian menyembelih, kemudian menggunting rambut, bertahalul ya. Nah, Nabi melakukan, kalau tidak salah, berkurban dulu, kemudian tawaf ifadah. Berarti kita wajib dong berkurban dulu, kemudian tawaf ifadah. Ternyata tidak. Kenapa? Karena dinyatakan tidak wajib oleh Nabi berurutan seperti itu ya. Mana yang menyatakan? Yaitu pertanyaan para sahabat di tanggal 10 itu, ya Rasul, aku sudah tawaf ifadah tapi belum menyembelih. Kata Nabi, if'al wala haraj. Ya sudah menyembelih, nggak masalah. Ya Rasul, saya sudah menyembelih tapi belum melempar jumrah. Nabi menjawab, if'al wala haraj. Ya sudah, silakan sekarang melempar jumrah, nggak masalah. Lalu sahabat yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, setiap kali Nabi ditanya, aku sudah ini belum ini, aku sudah ini belum ini, Nabi selalu menjawab if'al wala haraj. Dari sini keluar hukum bahwa untuk urutan tersebut tidak harus seperti Nabi, artinya bebas. Tentu tawaf dan sa'i ya kan nggak mungkin sa'i tanpa tawaf ya. Sa'i dulu kemudian tawaf. Ini kan tawafnya tawaf ifadah. Nanti kita bahas macam-macam tawaf ya. Dari mikot, setengah jam atau 1 jam sebelum melewati mikot, biasanya diumumkan oleh pilot bahwa 1 jam lagi atau setengah jam lagi kita akan melewati mikot gitu. Ketika pilot mengumumkan seperti ini, tentu kita siap-siap. Yang laki-laki ya, perempuan kan pakaian biasa saja. Maka ketika kita sudah mengucapkan labbaik Allahumma umratan, maka kita sudah tidak boleh menutup kepala bagi laki-laki, pakai cadar bagi perempuan, pakai wewangian dan seterusnya dan seterusnya.
Begitu sudah takbiratul ihram Allahu Akbar, tentu kita sudah tidak boleh ngomong, makan, minum, membelakangi kiblat, membuka aurat dan seterusnya kan? Sebelum kita mengucapkan Allahu Akbar takbiratul ihram, kita masih boleh ngobrol, minum dan seterusnya. Begitu juga labbaik Allahumma umratan, mirip-mirip dengan takbiratul ihram Allahu Akbar. Karena nanti kan haji tamattu. Haji tamattu itu umroh dulu kemudian haji. Karena umroh masuk ke dalam haji seperti ini kata Nabi, selama-lamanya sampai hari kiamat. Artinya tidak mungkin ada haji tanpa umroh. Umroh tanpa haji ya banyak sekali, tapi haji tanpa umroh tidak mungkin. Oleh karena itu haji itu ada 3 macam. Haji dulu kemudian umroh, namanya ifrad, berbarengan namanya qiran. Nah, untuk tamattu adalah orang yang tidak membawa hewan hadyu dari rumahnya. Dan banyak sekali para sahabat waktu itu nggak bawa. Nabi kebetulan bawa. Nabi mengatakan, bagi kalian yang tidak membawa hewan hadyu, kurban, silahkan kalian bertamattu. Bahkan salah satu sahabat mengatakan, aku melihat seolah Nabi menyesal membawa hewan kurban karena memang berat. Yang paling enak memang tamattu. Dan kita tahu prinsip Nabi. Kita tahu prinsip Nabi dan ini prinsip Islam. Kalau ada 2 pilihan dalam taat kepada Allah, ada 2 pilihan, Nabi selalu memilih yang berat apa ringan? Yang ringan. Dan itu sunnah bagi kita, pilih yang ringan. Ya, dengan demikian maka para ulama mengatakan, ini berbeda dengan ulama kita di negeri ini ya, bahwa haji terbaik adalah tamattu. Gitu. Justru di negeri kita beranggapan bahwa haji tamattu itu sebuah pelanggaran, makanya harus bayar dam. Ya, oleh karena itu, karena bayar dam, maka disembelihnya ada yang tanggal 9, ada yang tanggal 8, ada yang tanggal 7. Namanya juga dam kan, bebas kapan menyembelihnya. Itu sebuah kesalahan. Ya, saya melihat waktu itu beberapa kaum muslimin bertanya kepada Syekh. Ada penterjemahnya waktu itu kalau tidak salah Syekh Ustadz Farid Gozim. Sampai menangis itu. Ya, sampai menangis karena tentu sikoh kepada si Syekh ini bahwa hadyu itu ya korban. Korban itu disembelih ya 10 Dzulhijjah. Di mana-mana namanya kurban 10 Dzulhijjah setelah sholat Idul Adha. Kenapa ini tanggal 8, tanggal 7, tanggal 5, ada yang dari tanggal 1? Karena mereka beranggapan itu dam, itu pelanggaran, itu kifarat, itu denda. Setelah itu apa? Bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Terus diulang-ulang. Tidak perlu dihitung, tidak perlu dipimpin, tidak perlu apa istilahnya seperti paduan suara. Sendiri-sendiri. Kebetulan berbarengan nggak apa-apa, takut bingung ya. Misalnya ada talbiyah kita ngikutin, ya nggak masalah. Yang penting tidak seperti diatur-atur begitu. Sambil duduk, sambil berbaring, sambil berjalan dan seterusnya. Kalau capek ya berhenti. Terus sampai melihat Ka'bah. Kalau Ka'bah sudah di depan mata kita, kita sudah tidak disunahkan lagi mengucapkan talbiyah. Gitu ya. Nah, selama ihram umroh inilah, ini umroh ya sekali lagi ya. Perhatikan dan ingat-ingat jangan pakai topi, jangan pakai masker. Wanita ya, untuk ini wanita dan laki-laki sama. Jangan mungkin sabun, sampo yang terlalu wangi gitu. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kan melewati mikot nanti kan diumumkan sama pilotnya. Nah setelah diumumkan dan sudah masuk, setelah diumumkan kita siap-siap pakai kalimah. Nah ketika sudah betul-betul masuk mikot, nah kita mengucapkan seperti tadi, labbaik Allahumma umratan. Nah setelah itu bertabiyah, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, terus diulang. Nah kita anggap saja ini sudah melewati mikotnya, berarti kita sudah mengucapkan labbaik Allahumma umrah, tapi belum haji nih, masih umrah. Turun kita ke bawah, jam 9, setengah 10 kita berangkat. Nah, yang paling dekat kalau kita masuk dari Abdul Aziz. Kalau Fahad kejauhan. Kan lumayan dari sini ke sana. Nah, itu lampu hijau kelihatan tuh. Ini rukun apa tadi? Rukun Yamani. Diapain? Ya, disentuh doang tanpa dicium. Nah, ini kita belum dihitung nih. Belum dihitung. Nah, ketika kita sampai garis sini, nah, bismillahi, Allahu Akbar, tanpa dicium. Kalau mampu ya tadi, dicium, disentuh kemudian dicium, dan seterusnya. Ya, 7 kali, dan 7. Ini Jari Ismail yang ini. Nah, ini bagian dari Ka'bah. Ini nggak boleh lewat sini. Karena ini kan bagian dari Ka'bah. Tadi kan Ka'bah itu kotak dan plus setengah lingkaran. Terus selama tawaf yang Abdul ngapain di sana? Apa aja? Berdoa, baca Al-Quran, zikir, wirid. Kalau ada perlu ngomong apa juga boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Dari sini nih. Ini rukun Yamani. Ini mestinya kasih tanda ini. Iya, ada gitu. tanda. Nggak ada. Yang ada situ. Situ ada 3, sini cuma 1, sentuh doang. Nah, taruhlah anggap aja ini udah 7 kali ya. Nah, kita langsung sholat dulu. Sholat 2 rakaat. Oh iya, tadi rakaat pertama baca Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Kemudian minum air zam-zam. Iya, begini. Harus sempurna gitu. Begini. Badannya juga, Iya. badan kepalanya. Iya, seperti itu. Ya udah, contoh doang. Aku mulai dengan apa yang dimulai oleh Allah dan Rasulnya. Sini ya. Berarti sampai sini menghadap Ka'bah. Ini sofa. Iya, memang tadinya kan begitu. Bukit-bukit seperti itu. Udah sampai sini, menghadap sono, inna sofa marwata min sya'airillah. Abda'u bima bada'allahu rasuluh. Udah, jalan. Ya lari kecil nanti sampai hijau itu. Dari hijau. Ya. Ini dari hijau ke hijau ya, khusus laki-laki ya. Ya. Boleh lah sambil olahraga kan. Nah, ini sama.
Nah, sama kayak tadi ya, inna safa wal marwata min sya'airillah. Terus abda'u bima enggak, di awal doang. Sampai sana ya sama, kita sekali aja ya. Ya ini sampai sini 1, sampai sana 2. Cuma kalau di sana mungkin dari ujung ke ujung sini lebih kali. Berapa ya? Hampir sekilo kali ya. Nah, ini kan kita lagi umrohnya belum haji ya kan? Udah selesai. Anggaplah ini udah 7. Nah, kita gunting rambut. Gunting rambut. Berarti kan udah bebas tuh. Sebebas-bebasnya. Tinggal nunggu tanggal 8. Tanggal 8 tadi kita ke Mina. Ke Mina sholat, nggak bisa dipraktekin sini ya. Mina, habis Mina kita ke Arafah. Ke Arafah ada? Nggak ada, masjidnya nggak ada. Kayaknya sih nggak ada Masjid Namiro nggak ada. Khusus nggak ada. Khusus nggak ada. Apa aja. Udah. Jadi ketika kita masuk ke Mina itu sudah berihram. Sudah. Tadi kan mulai dari dicontohin dari Zulhulaifah. Itu sudah pakai begini. Sama kayak ketika kita di pesawat tadi. Kalau yang tadi yang umrohnya kan. Nah, ini yang hajinya. Posisinya misalkan tanggal 7 ada di Mekah, Ustaz. Tanggal 7. Ya udah langsung dari penginapan. Dari penginapan langsung ke Dari penginapan langsung pakai ini, langsung ke Mina. Dimanapun boleh. Ya. Kita tinggalkan Arafah ini setelah matahari tenggelam. Ketika matahari tenggelam, maghrib tidak usah sholat maghrib dulu. Kita langsung ke Musdalifah. Musdalifah ada? Ada, tulisannya doang. Ya udah kita lewatin aja ya. Karena kan tidur doang sama sholat maghrib dan isya tadi. Ini. Nah, jamaah Indonesia itu cuman, ya ini sekarang kita tanggal 10 ya. Yang berapa tadi? 5. Nah 5 kita pertama akobah dulu ya kan. Wusto sama ula enggak. 11, 12, 13. Untuk nyari batunya, Ustaz, apa ada? Oh bebas. Bebas. Berapa 7 kan? 7 harus kena. Ya. Kalau zaman dulu bisa kena bisa enggak. Kalau sekarang hampir dipastikan pasti kena. Ya, harus masuk sumur. Ya, kalau lempar ini kan pasti masuk sini. Kalau zaman dulu kan begini kan. Zaman dulu begini, bisa kena, bisa enggak kan. Nah, kalau sekarang saya kan pasti kena. Lebar ya. 7 kali. Ada ini doanya. Bismillahirrahmanirrahim sama. Setiap lembaran. Lebih gede dikit bisa, kecil dikit bisa. Ya. Nah, berarti yang paling enak setelah melempar jumrah akobah, gunting. Iya, kan yang tadi udah. Yang potong dikit udah. Nah, sekarang gundul. Ada yang mau gundul? Nah, karena sudah cukur, sudah melempar jumroh, kemudian hewan kita juga sudah disembelih sama panitia, berarti 3 kan sudah kita selesaikan. Berarti sudah boleh? Sudah boleh pakai baju biasa. Berarti tinggal sa'i sama tawaf ya? Ya, tawaf sama sa'i. Tawaf dulu baru sa'i. Mana nih? Ya, balik lagi ke Mina untuk melempar 3 jumroh besok. Tanggal 11, 12, 13. Nah, melempar jumrohnya ya biasa ya. Setelah apa tadi? Setelah duhur. Kalau yang tadi dari pagi. Iya. Kalau tanggal 11 urutannya untuk lemparnya? Sama. Ini. Iya. Nggak ngapa-ngapain.
Malamnya nggak ngapa-ngapain. Lempar jumlah juga. Kita lanjutkan Pak Penrom. Silakan. Ya.